Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita ketemu kembali di mata kuliah Hukum Lingkungan. Materi kita pada hari ini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Adapun topik yang kita bahas pada materi kali ini adalah bagaimana pengelolaan dan pengelompokan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Secara umum, sampah dapat berupa benda padat yang dibuang karena tidak lagi berguna atau dibutuhkan. Sampah juga dapat berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Berikut ini adalah jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sejenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam suatu waktu yang relatif singkat. Contoh sampah organik yaitu sisa makanan seperti sayuran, buah, dan atau kulit buah, daun kering dan rumput, serta kayu, ranting, dan batang tanaman atau kotoran hewan. Adapun cara pengolahan sampah organik yaitu yang pertama dapat dijadikan pupuk kompos dan yang kedua dapat dijadikan pakan ternak. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sejenis sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit untuk terurai oleh mikroorganisme. Sampah ini biasanya terbuat dari bahan-bahan olahan manusia atau hasil olahan industri seperti plastik, kaca, logam, karet, dan styrofoam. Adapun cara pengolahannya yaitu daur ulang dengan mengumpulkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, kaca yang kemudian dapat diserahkan ke pusat daur ulang atau bank sampah. Yang kedua, pemanfaatan kembali. Pemanfaatan kembali sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang menjadi kerajinan tangan atau barang-barang berguna lainnya, misalnya botol plastik menjadi pot bunga. Yang ketiga, sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang pengolahannya membutuhkan alat-alat tertentu dalam mengelola sampah tersebut. Yang termasuk sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dikenal dengan istilah sampah B3. Sampah yang mudah meledak, sampah yang mudah menyala, sampah yang terdapat bahan-bahan beracun dan menimbulkan infeksi. Sampah yang berasal dari cairan alam serta bangkai hewan ataupun sampah yang timbul dari kegiatan non-rutin seperti pembangunan, renovasi, atau pembongkaran, serta sampah yang timbul secara insidental, misalnya dari kegiatan massal atau kejadian luar biasa. Dari materi yang
saya paparkan tadi, yang menjadi tugas dari mahasiswa adalah kesimpulan dari materi ini adalah katakan tidak untuk membuang sampah sembarangan. Sebagai seorang yang beradab dan berilmu, maka akan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita sama-sama untuk melakukan perilaku yang baik dalam membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.